Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat. Perkenalkan, saya Nur Aini Purwati. Saat ini sebagai pengajar matematika di SMA Negeri 1 Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menginterpretasikan data dengan cara menentukan interkuartil dan kuartil, yang merupakan fase E di kelas 10 dan elemennya termasuk ke dalam analisis data dan peluang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar tentang kuartil, terutama data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Apa sih yang dimaksud dengan kuartil? Jadi kuartil itu adalah salah satu nilai dari ukuran letak data. Kuartil sendiri membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ini adalah rumus untuk menentukan kuartil. I sama dengan TB ditambah I per 4 dikalikan sigma F dikurangi FK per FII dikalikan P. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, di mana nilai I-nya ini bergantung dari kuartil apa yang akan kalian cari. Keterangannya, I sama dengan kuartil I. Jadi jika kalian ingin menentukan kuartil 1, maka I-nya diganti dengan 1, kuartil 2 I-nya diganti dengan 2, dan kuartil ketiga I-nya diganti dengan 3. Sigma F sama dengan total frekuensi, jadi frekuensinya kalian jumlah. Kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FII sama dengan frekuensi dari kelas kuartilnya, dan P yaitu panjang kelas. Sekarang kita coba menyelesaikan contoh soal. Di sini ada hasil ujian siswa kelas 10B yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Pada tabel di situ terlihat ada 2 kolom. Yang pertama nilai, kolomnya nilai, kemudian yang kedua adalah kolomnya banyaknya siswa atau frekuensi. Kita coba untuk menentukan kuartil 1 ya. Jadi kita mau mencari Q1. Caranya adalah kita mencari kelas dari Q1 dulu, yaitu letak Q1 sama dengan data ke 1 per 4 dikalikan 10. 1 ini diperoleh dari nilai I yang akan kita cari, yaitu Q1 tadi. Kemudian 40 diperoleh dari jumlah frekuensi, total frekuensinya itu diperoleh 40, sehingga diperoleh data ke 10. 1/4 dikali 40 kan sama dengan 10, data ke 10. Kemudian diperoleh kelas Q1 nya yaitu 60 sampai 69. Dari mana? Coba diperhatikan tabelnya di kolom frekuensi. Pada kelas pertama frekuensinya 4, kemudian pada kelas kedua frekuensinya 5, sehingga pada kelas kedua sudah ada 9 frekuensi atau 9 data. Sementara Q1 nya terletak pada data ke 10, sehingga kelas Q1 nya masuk di kelas ketiga yang di kelas 60 sampai 69. Dari kelas yang diperoleh tadi 60 sampai 69 diperoleh TB-nya atau tepi bawah kelas kuartilnya yaitu 60 dikurangi 0,5 diperoleh 59,5. Kemudian 1/4 kali sigma F tadi diperoleh 10. Kemudian FK-nya diperoleh dari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu jumlah dari frekuensi sebelum kelas 60 sampai 69. Frekuensi yang kelas pertama ditambah kelas kedua, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian FQ1 nya diperoleh dari frekuensi di kelas 60 sampai 69 itu, yaitu frekuensinya 14. Kemudian panjang kelas diperoleh 10 dari panjang kelas di 60 sampai 69, yaitu panjangnya 10. Gunakan rumus yang tadi, QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali sigma F dikurangi FK per FQI dikalikan P. Karena kita akan mencari Q1, maka I-nya diganti dengan 1. Q1 sama dengan 59,5 ditambah 10 dikurangi 9 per 14 dikalikan 10. Dari sini kita melakukan perhitungan seperti biasa. 59,5 ditambah 10 kurangi 9 1 per 14 dikali 10. Kita jadikan bilangan desimal supaya mudah melakukan perhitungannya.
Jadi 59,5 ditambah 0,71 diperoleh hasilnya 60,21. Bagaimana mudah bukan dalam menentukan kuartil? Nah, sekarang sebagai bahan latihan kalian bisa mencari kuartil kedua atau Q2 dan kuartil ketiga atau Q3 dari data yang ada pada tabel pada contoh soal tadi. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar dengan rajin, jangan mudah putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.